Moga-moga moga-moga networknya cukup stabil sehingga kita bisa melangsungkan agenda agenda siang hari ini. Um, Minggu ini topiknya adalah manajemen perumahan perkotaan. Namun karena kalian juga ada kuliah perumahan dan permukiman di semester ini, saya pikir udahlah detail mengenai pengadaan perumahan, terus kemudian isu-isu permukiman dan lain sebagainya, uh, biarkan um, di kelas perumahan dan permukiman. Saya berusaha supaya tidak terlalu banyak overlap antara manajemen kota dan perumahan dan permukiman. Oleh sebab itu, di siang hari yang lumayan panas ini, um, saya menawarkan agenda seperti ini. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah memperoleh, mungkin sebagian atau mungkin bahkan semua sudah memperoleh discussion brief yang tadi pagi saya titipkan ke Stefan. Jadi agenda kita siang ini adalah kita melakukan diskusi kelompok, group discussion, dan uh, kita mulai dengan, saya akan memberikan latar belakang mengenai isu yang akan kita bicarakan begitu, terus kemudian kita baru akan melangsungkan diskusi yang dibagi menjadi diskusi paralel atau diskusi internal antar kelompok, diskusi internal dalam kelompok, terus kemudian ada sesi sharing atau presentasi uh, catatan-catatan apa saja yang Anda atau temuan-temuan apa saja yang Anda peroleh dari hasil diskusi tadi. Terus kemudian setelah presentasi itu mungkin ada tambahan atau ada sanggahan dari kelompok yang lain gitu. So untuk keperluan diskusi kali ini, kalau seandainya kalian sudah menetapkan kelompok kelas, untuk keperluan diskusi kali ini agak sedikit berbeda. Jadi kita akan melakukan random distribution begitu, mengandalkan breakout room, fitur breakout roomnya Zoom. Terus kemudian setelah itu nanti saya coba tarik kesimpulan dan semacam lessons learned dari hasil diskusi ini gitu. Lalu and this is what's interesting, pasca diskusi um, saya minta kalian untuk menyusun report sebuah report atau sebuah laporan singkat mengenai apa yang telah dibicarakan di dalam kelompok, terus kemudian apa yang kelompok kalian pelajari dari hasil diskusi bersama itu. Well, sambil jalan, isu yang ingin saya angkat adalah ketunawismaan dan akses ke perumahan. Tentunya di lingkungan perkotaan. Mengapa kok saya mengangkat ini? Karena satu, ketika di awal pertemuan kemarin saya mengatakan bahwa SAP atau RPS semester ini saya susun sedemikian rupa dengan alur narasi apabila tidak ada akses ke sumber daya seperti lahan dan lain-lain di dalam perkotaan itu, maka akan menimbulkan masalah seperti ketunawismaan dan poverty dan and so on. Dan again, karena kalian sedang mengikuti kuliah
perumahan dan pemukiman agar tidak terjadi overlap. Saya pikir udahlah highlight salah satu isu di lingkungan perkotaan dan kita coba kaitkan antara isu tersebut dan topik topik mengenai perumahan dan permukiman atau manajemen perumahan di perkotaan. Pertanyaan utama atau the big question yang ingin kita coba jawab hari ini adalah sejauh mana sih akses ke perumahan itu bisa berkontribusi terhadap penanganan atau penanggulangan isu ketunawismaan di perkotaan. Nah, selain ketunawismaan, sebenarnya kita mengenal trituna. Ada trituna secara umum ya, tuna karya, tuna wisma, dan tuna susila. Tapi tuna-tuna yang lainnya, karya dan tuna susila itu kita kesampingkan sementara ini, kita fokus ke tuna wisma. Dan definisi resmi tunawisma atau homelessness, ketunawismaan atau homelessness, definisi resmi dari pemerintah kurang lebih berbunyi orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap sehingga tinggal di ruang publik. Itu. Dan sebagaimana kalian ketahui bahwa tempat tinggal di kuliah perumahan dan pemukiman mungkin kalian sudah dikenalkan dengan istilah atau dengan perbedaan antara house dan home. Tempat tinggal ada dua macam, tempat tinggal tetap dan tempat tinggal tidak tetap. Tapi kalau dalam konteks ketunawismaan ini, tempat tinggal itu dibagi menjadi dua kategori. Punya tempat tinggal tetap, entah itu sewa, entah itu milik sendiri, atau tidak punya tempat tinggal tetap. Dalam artian dia bisa jadi dia tinggal di jalanan atau mungkin menghuni permukiman liar. Menurut kajian yang dilakukan oleh Raharjo, referensinya ada di Classroom di folder materi bacaan minggu kelima. Beliau mengkategorikan ketunawismaan di Indonesia itu, dan mungkin ini juga berlaku secara umum atau mungkin globally kategorinya lebih banyak daripada ini, tapi beliau mengatakan bahwa ada 5 kategori ketunawismaan di Indonesia. Yang pertama, rough sleepers. Rough sleepers adalah mereka yang menghuni ruang-ruang publik, khususnya perabot di ruang-ruang publik. Terus kemudian ada pavement dwellers. Kalau pavement dweller, paling nggak setidaknya mereka mendirikan gubuk, mendirikan shelter untuk melindungi mereka dari lingkungan. Tapi shelter tersebut termasuk permukiman liar. Pavement dwellers mungkin tidak hanya di pavement atau di jalan atau di trotoar, tapi bisa jadi pavement dwellers itu termasuk mereka yang tinggal di bantaran sungai atau di tepi rel kereta api. Kemudian ada precarious tenancy. Kalau precarious tenancy berarti tempat tinggalnya tidak pasti. Kadang dia numpang di rumah temannya. Couch surfing. If you ever done any of that, couch surfing, tinggal di sofanya temannya, atau tinggal di sofa atau tinggal di rumah saudaranya. Besoknya tinggal di tempat lain dan seterusnya. So precarious tenancy kurang lebih seperti itu, alias status domisilinya nggak jelas. Kategori berikutnya ada refugee and emergency camps occupants. Kalau ini kita ada beberapa pengungsi dari konflik-konflik sosial di beberapa negara tetangga,
I'm not going to go into detail on that. Tapi ada juga refugee and emergency camp yang dihuni oleh penduduk kita sendiri yang biasanya berasal dari atau mereka tinggal di situ karena bencana alam. Tapi di dalam diskusi ini mungkin kita fokusnya lebih ke precarious tenancy, pavement dwellers, rough sleepers, dan yang terakhir adalah itinerant groups. Itinerant groups ini ada lebih erat kaitannya dengan mereka yang pendatang. Mereka datang tinggal beberapa hari di kota, menggelandang beberapa hari di kota, terus kemudian mereka meninggalkan kota. Biasanya itinerant group ini fokusnya atau kegiatan utamanya, alasan utamanya untuk datang ke kota adalah mereka mencari nafkah sejenak, terus kemudian kembali. Setelah memperoleh nafkah, mereka kembali ke daerah asalnya, kemudian mereka kembali lagi ke kota untuk kembali mencari nafkah ketika sumber dayanya atau uangnya sudah mulai habis. Entah karena kata kunci yang saya gunakan untuk mencari pustaka di database atau di e-katalog itu kurang tepat, tapi saya menemukan sebuah artikel dari saya lupa dari institusi mana. Tapi artikel ini menceritakan penelitian yang berupa penelusuran historis upaya Pemkot Surabaya terhadap fenomena tunawisma. Tapi saya kira secara umum respon pemerintah yang disajikan di dalam artikel tersebut cukup universal begitu. Yang pertama adalah respon tindakan preventif berupa pembekalan keterampilan. Pemerintah juga bisa bertindak represif dengan melakukan operasi-operasi penertiban, baik itu penertiban tunawisma maupun penertiban bangunan liar. Lalu mereka juga ada respon yang sifatnya rehabilitatif. Sama mirip seperti preventif, yaitu pembekalan keterampilan, tapi rehabilitatif ini dibawa satu atau dua langkah lebih jauh hingga ke program transmigrasi, which is pretty much get out of here gitu ya, mengembalikan mereka ke daerah asal dan melakukan program wajib belajar sampai ke penampungan. Ada beberapa shelter lah, if you can call it shelter. Ada beberapa hunian-hunian temporer yang disediakan untuk menampung para tunawisma ini, gitu. Namun saya kira yang membedakan antara karena ini dari Aditya dan saya lupa siapa. Di dalam papernya itu karena fenomena yang atau respon yang dilaporkan adalah respon di era tahun 1980-an, wali kotanya saya lupa siapa, tahun 80 sampai 84. Maka alasan pemerintah merespon tindakan atau merespon fenomena tunawisma itu lebih represif, dan alasannya adalah karena mereka mengganggu ketertiban dan mengganggu keindahan kota, ketertiban, keindahan, dan kebersihan kota. Kalau sekarang saya kira mungkin alasannya lebih humanis begitu ya, walaupun mungkin tindakan yang diambil preventif, represif, dan rehabilitatif ya more or less sama. Dampaknya apa? Dampak upaya penanganan yang dilakukan oleh Pemkot
Pemkot Surabaya secara sosial dari segi sosial lingkungan perkotaan nampak bersih dan tertib. Saya highlight, saya bold kata nampak karena again it, upaya penanganan yang sifatnya represif tadi seperti penertiban bangunan liar, penertiban PKL, penertiban tunawisma dalam tanda kutip ya penertiban itu seolah-olah seperti upaya untuk sweeping the dust under the rug atau menyembunyikan kotoran gitu. Again kotoran dalam tanda kutip. Dampak dari segi ekonomi, ada penyaluran kerja bagi tunawisma. Mereka dibekali oleh skill dan keterampilan lainnya yang memungkinkan mereka mengakses lapangan pekerjaan. Kemudian program transmigrasi yang dilakukan memungkinkan redistribusi tenaga kerja dan redistribusi peluang pencarian sumber-sumber penghidupan melalui program transmigrasi. Tentunya juga redistribusi melalui program transmigrasi ini memungkinkan atau dapat juga mendorong pembangunan daerah-daerah di tempat para mantan tunawisma ini berasal. Dampak psikologisnya tentunya adalah pengangkatan derajat para tunawisma. Saya kira sampai sekarang pun masih ada stigma bahwa orang yang menyandang status tunawisma itu memiliki derajat atau memiliki stereotip yang status stigma yang negatif begitu. So, dalam konteks atau dalam diskusi kelas kita minggu ini kita akan fokus ke seberapa jauh manajemen perumahan di lingkungan perkotaan, termasuk dari segi penyediaan dan pengelolaannya itu dapat berkontribusi terhadap respon ke fenomena tunawisma ini. Apakah akses ke perumahan itu adalah solusi yang what was that word? Apakah akses ke perumahan adalah peluru perak atau silver bullet bagi isu ketunawismaan di lingkungan perkotaan? Kembali soal dampak upaya yang dilakukan dan respon pemerintah ini, saya cuma ingin kalian mengingat artikelnya ada di Classroom, kalian boleh I encourage you all to read it. Saya sangat menyarankan untuk membaca itu artikel tersebut, tapi perlu diingat bahwa dampak yang disebutkan di dalam slide ini itu merupakan hasil penelusuran dokumen historis, sehingga dokumen historis yang berupa laporan dan lain sebagainya. Walaupun dia laporan resmi, tapi itu kan second hand atau third hand account atau kesaksian secara tidak langsung lah, gitu ya. Sehingga kita perlu mengambil sikap akademis dan menerimanya dengan sikap agak skeptis, gitu. Apakah betul dampaknya itu seperti itu dari segi sosial, ekonomi, dan psikologi. Mengapa kok saya menyarankan untuk mengambil sikap agak skeptis? Ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya underreporting dan lain sebagainya. Itu. Saya tidak mengatakan kalau laporan yang dijadikan sumber penulisan artikel tersebut ngaco atau tidak benar, tapi again
karena itu adalah laporan lama, like 1980, like 40 years old, begitu, sehingga again kita perlu skeptis dan kita perlu mempertimbangkan kembali konteks apa yang terjadi dan bagaimana sikap atau attitude pemerintah di era tersebut. Itu masuk eranya Orde Baru soalnya. So, again, apakah akses ke perumahan itu adalah silver bullet bagi fenomena ketunawismaan di lingkungan perkotaan? Kalau kita bicara soal perumahan, mungkin di perumahan dan mungkin di Perkim kalian sudah di, dijelaskan soal aktor-aktor perumahan. Siapa saja sih yang terlibat di dalam manajemen perumahan di kota? Well, sebenarnya nggak di kota, tapi di mana-mana sih. Gitu. Ada 3 jenis aktor di situ: aktor formal, aktor informal, dan hibrida, kayak tanaman. Yang dimaksud hibrida di sini adalah kombinasi antara informal dan formal. Informal, hibrida, dan formal dibedakan melalui modality, karakteristik, terus kemudian aktor-aktor atau pelaku-pelaku utama di dalam pembangunan atau penyediaan perumahan tersebut. Tabel-tabel ini yang menjelaskan karakteristik, modalitas, dan aktor-aktornya saya letakkan di bagian belakang discussion brief untuk kalian jadikan referensi saat melakukan diskusi nanti. Informal-formal yang menarik adalah di sini informal hibrida, kombinasi hibrida, nggak enak banget. Kombinasi informal-formal ini antara lain modalitasnya adalah community slum upgrading and resettlement, terus kemudian ada cooperative housing partnerships dan owner-occupier transformations of social housing. Di sini kelihatan bahwa yang banyak seolah-olah yang banyak bergerak di sektor social housing atau public housing adalah adalah aktor yang tergolong ke dalam kategori kombinasi ini. Yang formal, I think it speaks for itself. Ada kaitannya dengan pemerintah dan komunitas atau community group yang memiliki landasan hukum, ada private developers di situ, dan social housing dari pemerintah. Yang menarik, hal lain yang menarik menurut saya adalah perbedaan pendekatan penyediaan hunian di dalam masing-masing aktor itu tadi. Aktor formal biasanya dimulai dengan planning, kemudian diikuti oleh building, servicing, dan terakhir occupation. Kalau informal biasanya mereka settlement dulu atau occupation dulu. Mereka menghuni terlebih dahulu sebuah ruang, baru kemudian layanan itu dibentuk, entah itu melalui layanan-layanan itu disediakan atau dibentuk melalui volume, atau semakin banyak ya tetangga yang tinggal di sekitar kita, semakin banyak services yang bisa kita peroleh dan kita sediakan dan lain sebagainya, baru ada rehabilitasi dan perencanaan lainnya. Dan kalau sudah sampai sini biasanya ada keterlibatan dari pihak-pihak yang lain. Gitu. So, kalau kita pertemukan kedua komponen ini,
pengelolaan atau penyediaan hunian dan ketunawismaan, maka in a perfect world, idealnya kita memiliki atau kita mampu menyediakan akses ke perumahan. Tapi akses ke perumahan itu sendiri ada satu batu sandungannya. Well, sebenarnya ada beberapa batu sandungan begitu, tapi yang paling besar menurut saya adalah KTP. Jadi batu sandungannya kecil sebenarnya, kecil dan berwarna biru, yaitu kartu tanda penduduk. Di satu sisi kartu tanda penduduk itu adalah identitas, adalah bagian kartu tersebut menyatakan identitas kita. Walaupun identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Walaupun informasi yang tercantum di dalam KTP tersebut tidak menceritakan semuanya, begitu. Contohnya alamat saja. Antara alamat yang tercantum di dalam KTP dengan domisili aslinya itu bisa jadi berbeda. Dan KTP ini jangkauannya sampai kemana-mana, ke ranah yang paling private aja, yang paling privat aja. Orang kalau mau menikah, kalau nggak ada KTP, it's difficult for them to do so. Itu sulit bagi mereka untuk melakukan itu, gitu, untuk melanjutkan jenjang kehidupannya, begitu. So kalau bercermin pada itu, maka KTP juga bisa menjadi instrumen inklusi atau instrumen eksklusi. In atau eksklusi ke apa? Ke antara lain ke akses seperti akses ke subsidi pemerintah, akses ke hunian terjangkau, affordable housing yang diselenggarakan oleh pemerintah atau diselenggarakan oleh pihak-pihak lainnya, gitu. Dan dia juga dan KTP ini juga up to a certain point itu dia memberikan atau dia menawarkan perlindungan, khususnya misalnya perlindungan terhadap katakan penggusuran, upaya penggusuran bangunan liar atau hunian liar apabila penghuninya itu sudah memiliki KTP, maka mungkin mereka berhak untuk memperoleh subsidi atau memperoleh ganti rugi atas propertinya. I should say quote unquote property, properti dalam tanda kutip. Fenomena ini akses dan perlindungan terhadap subsidi dan hunian ini bisa kalian baca lebih jauh fenomenanya di bukunya tempat terbaik di dunia yang ditulis oleh Rowan Van Voors. Gitu. So KTP ini di satu sisi dia memiliki manfaat, tapi di sisi lain dia juga merupakan batu sandungan bagi sebagian orang, bagi golongan-golongan tertentu. Akses ke affordable housing aja, kalaupun misalnya seorang tunawisma itu memiliki modal yang cukup untuk mengakses affordable housing atau hunian yang terjangkau, kalau mereka nggak punya KTP, ya mereka nggak akan bisa mengakses affordable housing tersebut. Kalau mereka nggak bisa mengakses karena mereka nggak punya KTP yang menunjukkan bahwa dia adalah penduduk setempat atau dia terdaftar sebagai penduduk setempat, dia terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Kalau dia nggak punya KTP, ya sudah, nggak bisa, nggak dianggap, dia berada di luar sistem, dia nggak bisa mengakses benefit
yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang pihak-pihak penguasa atau pihak-pihak yang memangku memangku kepentingan. Dan kalau dia nggak bisa mengakses itu, ya sudah dia gelandang lagi. So it's a vicious circle sebenarnya. Dan harapannya pada diskusi kali ini kita bisa pelan-pelan mengurai benang yang cukup kompleks ini, atau jejaring yang cukup kompleks ini. We gotta start somewhere, makanya kita fokus ke akses ke perumahan dan ketunawismaan itu tadi. So, I want to play a game, or game, quote unquote, dengan aturan main sebagai berikut. So, dalam beberapa menit ke depan, saya akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok secara acak begitu. Harusnya kita ber-31 hari ini. So 30 of you, masing-masing kelompok ada 3 masing-masing kelompok ada 10 anggota. 3 kelompok masing-masing 10 anggota, 30. But tadi mungkin ada satu yang kelempar keluar karena kestabilan jaringan atau isu teknis lainnya. But that's okay. Let them join in a little later. Topik yang kita diskusikan adalah akses ke perumahan. Apakah itu merupakan silver bullet atau solusi bagi isu homelessness? Mengapa kok saya bagi menjadi 3 kelompok? Karena satu kelompok karena masing-masing akan memerankan aktor perumahan. So, satu kelompok adalah kelompok aktor perumahan formal, satu kelompok adalah aktor perumahan kombinasi, satunya lagi adalah aktor informal. Dan di situ kalian akan berdiskusi secara internal terlebih dahulu, diskusi paralel selama kurang lebih 40-45 menit, dan kalian akan mengeksplorasi sampai sejauh mana kapasitas kalian sebagai aktor, entah itu formal, entah itu informal, atau kombinasi. Sejauh mana peran kalian atau sejauh mana kalian dapat berkontribusi dalam kapasitasnya sebagai aktor itu tadi terhadap solusi fenomena homelessness. Lalu setelah selesai diskusi, kalian rangkum dan kalian sajikan hasil diskusi tersebut maksimal 10 menit per kelompok. We've got 3 groups, jadi presentasinya kurang lebih berdurasi 30 menit. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Mungkin ada kelompok yang akan saling mendukung atau mungkin saling menyanggah statement dari kelompok lainnya, atau mungkin kalian justru menemukan something different dari hasil paparan teman-teman kalian. Terus kemudian nanti akan saya coba rangkum dan maybe kita bisa bareng-bareng menarik sebuah kesimpulan dari apa yang telah kita bicarakan di siang hari ini. Gitu. So saya stop share sebentar. Saya mau share yang lainnya. Hang on. Let me end the slideshow first as well. Down. Oke. Semoga ini semoga discussion briefnya sudah muncul di layar masing-masing. Sekurang lebih aktivitas ini akan memakan waktu 100-120 menit, dan saya tadi sudah menyampaikan latar belakang atau pendahuluan mengapa kok
topiknya adalah ketunawismaan dan akses ke perumahan. Um, jika perlu untuk memudahkan kalian melakukan brainstorming dan bertukar pikiran, saya telah menyediakan board atau Google Jamboard untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3 semua ada linknya sendiri-sendiri. Atau kalau misalnya kalian nggak biasa menggunakan Jamboard, kalian bisa menggunakan media kolaborasi lainnya. It's up to you gitu. Yang penting saya menyediakan, mau dipakai monggo, nggak dipakai juga nggak masalah gitu. Ada sebagian yang sudah familiar dengan Miro. Jamboard ini mirip dengan Miro, tapi Jamboard gratisan. Kalian juga bisa menggunakan whiteboard yang telah disediakan oleh Zoom if you need to. That's okay. Itu topiknya akses ke perumahan sampai dengan solusi isu ketunawismaan. So judulnya atau subtitlenya menggarisbawahi pertanyaan utama yang menjadi landasan diskusi ini. So, dan seperti yang saya sampaikan tadi, kalian diminta untuk mencari tahu sejauh mana kalian dapat mengatasi ketunawismaan dalam kapasitas kalian sebagai aktor perumahan. Aktor perumahan formal, aktor perumahan informal, dan aktor perumahan informal formal. Saya belum membagi apakah nanti kelompok 1 formal, kelompok 2 informal, atau 3 itu hybrid atau kombinasi. It's up to you, atau mungkin supaya gampang 1 formal, 2 informal, 3 kombinasi. Toh kalian belum saya bagi ke dalam kelompok-kelompok gitu. Supaya diskusinya dapat berjalan atau berlangsung dengan baik, saya membantu kalian dengan menawarkan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kalian tanyakan kepada rekan-rekan anggota kelompok lainnya. Yang pertama, bagaimana sih sesungguhnya isu ketunawismaan di Indonesia? Sejauh yang saya ketahui, isu mengenai homelessness itu baru diakui dan baru diangkat sebagai isu yang serius untuk ditangani bersama-sama sekitar di awal dekade tahun 2000-an. Di awal tahun 2000-an. Kurang lebih 1990, 2000-an gitu. Lalu upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi isu tersebut? Tadi saya sebutkan ada 3, tapi mungkin kalian tahu ada upaya-upaya lain untuk menanggulangi isu tadi. Lalu bagaimana peran kalian dalam penyelenggaraan perumahan di perkotaan? Sektor formal itu berkontribusi apa sih terhadap penyediaan perumahan di perkotaan? Kalau informal, apa saja perannya dalam penyelenggaraan perumahan di perkotaan? Lalu bagaimana dengan legal framework atau kerangka kebijakan, kerangka aturan yang menjadi panduan operasional sebagai aktor perumahan ini tadi? Adakah peraturan dan perundangan atau perundangan yang saling tumpang tindih atau mungkin bahkan saling bertolak belakang? Tentunya kalau kita bicara legal framework adalah legal framework yang berlaku. Adakah contoh upaya penyediaan perumahan untuk tunawisma dari aktor formal, informal, hybrid ini tadi? Ya, pilihlah sesuai dengan kelompok kalian. Kalau kalian bisa menemukan contoh atau studi kasus, silakan disajikan dalam presentasi singkatnya itu. Terus kemudian jika kalian punya pertanyaan-pertanyaan lain yang sesuai dengan tipe aktor perumahan kalian, silakan ditambahkan. Itu prosesnya sudah saya jelaskan tadi. Lalu instruksi tambahan mengandung kurang lebih kerangka atau dari laporan hasil diskusi yang nantinya akan kalian submit di
Classroom. Submissionnya adalah per kelompok, jadi nggak perlu setiap orang memberikan, nggak perlu setiap orang submit begitu. Kerangkanya juga nggak harus saklek mengikuti 5 poin ini. Kalau kalian ingin menambahkan poin-poin yang lain, monggo silahkan gitu. So, terus di bawah ini adalah karakteristik aktor-aktor perumahan yang telah saya ceritakan tadi. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan sebelum saya mulai membagi membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok. For the record, again, pembagian kelompok ini dilakukan secara acak, jadi nggak jadi random. Begitu. Ada pertanyaan? Selama parallel discussion berlangsung, saya akan melompat menjadi kutu loncat dari satu kelompok ke kelompok lainnya, and I'll make sure that just to make sure that you guys are doing okay. Righty then. Well, lebih enak learning by doing. Jadi saya mulai bagi kelompok-kelompoknya deh kalau gitu. I'm gonna pause the recording for. Well, terima kasih kalian telah berpartisipasi dalam kegiatan diskusi tadi. Mungkin skenario-nya skenario yang disajikan a little strange gitu ya, tapi that's okay. Saya bosan kalau yang gitu-gitu aja. So setelah diskusi internal tadi, sekarang saatnya untuk masing-masing kelompok saling menyajikan hasil diskusinya kepada atau di hadapan kelompok yang lain. Setelah itu kita akan melangsungkan town hall discussion begitu ya, di mana setiap kelompok dapat mengomentari pendapat kelompok yang lain, bahkan mungkin bisa menyanggah atau bisa menyanggah atau saling mendukung gitu. So kepada kelompok yang telah siap, terserah, saya tidak mengharuskan kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu atau 3 dulu. Siapapun yang sudah siap, waktu kalian 10 menit per kelompok, maksimal 10 menit. Kalau kurang dari 10 menit, that's fine. Siapa yang siap duluan, waktu dan layar saya persilahkan. Silakan. Nah, terkait soal yang pertama yaitu isu tunawisma dari sudut pandang penyedia formal. Nah, berdasarkan diskusi kelompok kami itu ditemukan ada 1, 2, 3, 4, 15 macam isu tunawisma dari sudut pandang formal. Yang pertama itu urbanisasi. Monggo yang mengetik urbanisasi bisa dijelaskan. Oke lah. Nah, lalu backlog housing ini terkait supply lebih tinggi daripada demand-nya, yaitu terkait banyak orang yang nggak mampu beli rumah karena harganya yang sangat tinggi, atau orang itu nggak punya pendapatan yang cukup lah
buat keseharian tinggal di suatu kota tersebut. Apalagi, nah lalu bencana alam seperti yang dijelaskan tadi di slide pada pertemuan awal tadi, lalu ada konflik daerah. Nah ini tuh terkait kayak perselisihan antara suku yang biasa marak di Indonesia seperti yang ada di Papua, Kalimantan, dan pulau-pulau lain. Lalu apa ya? Nah itu adanya terkait yatim piatu ataupun lansia yang ditelantarkan oleh keluarganya. Ayo, coba. Nah, lalu ada pekerjaan ilegal tanpa skill yang memadai ini biasa dijumpai di kota-kota besar di Indonesia seperti di Surabaya, eh, Jakarta, dan kota besar lainnya. Nah, pekerja ilegal tanpa skill ini seperti apa ya, banyak dari orang-orang dari pedesaan itu yang ingin kehidupan yang layak lah, yang ingin didapat di perkotaan, tapi tidak mempunyai cukup apa ya, kemampuan atau keterampilan untuk bisa bersaing dengan masyarakat yang berada di perkotaan, sehingga para pendatang tersebut akhirnya dia tertelantarkan di suatu kota tersebut. Iya, lalu selanjutnya ada salah satunya tuh stigma masyarakat ya tentang kota itu adalah ladang pekerjaan di mana jadi ini memicu juga terhadap urbanisasi dan pekerjaan ilegal tanpa skill yang memadai. Jadi banyak orang yang berbondong-bondong datang karena iming-iming masyarakat. Jadi tapi di kota ternyata dia tidak bisa survive. Lalu di sini ada mantan residivis yang tidak diterima masyarakat. Ini maksudnya seperti mantan napi yang tidak bisa diterima masyarakat dalam suatu lingkungan. Jadi dia nomaden hidupnya gitu. Ya, next. D, next D. Ya, nah di sini tuh kita melihat ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, LSM dan NGO untuk mengatasi tunawisma. Salah satunya ini ada kredit rumah 0%, lalu ada pembangunan rusunawa atau rusunami untuk masyarakat kurang mampu, lalu ada untuk tunawisma ada panti atau wisma atau rumah rehabilitasi di mana biasanya ini dari Mensos atau Menteri Sosial itu biasanya akhir-akhir ini sering melakukan belusukan ke khususnya di kota-kota besar ya, dan nanti mereka tuh biasanya tim Mensos ini bertemu dengan tunawisma. Nah, mereka akan diarahkan untuk ke panti atau wisma atau rumah rehabilitasi. Lalu di sana mereka akan diberikan pembekalan untuk seperti keterampilan atau latihan untuk kerja gitu. Nah, ujung-ujungnya tentu saja nanti mereka akan yang masih produktif tentu saja diusahakan untuk bekerja. Lalu ada juga program transmigrasi di mana biasanya kan tunawisma ini adalah pendatang, jadi mereka bisa dibalikkan lagi ke daerah masing-masing atau ditransmigrasikan gitu. Ya mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahi. Oke, saya lihat kelompok satu ini dari aktor formal. Ya, saya lihat kalian telah menyajikan penyebab uh, terjadinya atau faktor-faktor yang mendorong terjadinya uh, ketunawismaan. Ada cukup banyak ternyata, 15 gitu. Dan
banyak juga upaya yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah gitu ya. Although apa yang dilakukan oleh Mensos kita sekarang, mantan wali kota Surabaya, dengan belusukannya itu, mungkin itu hanya bisa mengcover area-area tertentu, mungkin nggak akan bisa menyeluruh. But anyways, belusukan is another thing gitu ya. Itu adalah caranya beliau, soal beliau dan timnya, soal efektivitasnya bagaimana, not sure. Tapi pembangunan rusunawa, terus kemudian alih fungsi aset negara yang dijadikan tempat penampungan sementara, I think itulah solusi dalam lingkup penyelenggaraan perumahan yang kita cari gitu ya. Kemudian panti-panti sosial yang membantu membekali skill kewirausahaan dan skill-skill lainnya, itu tentunya sangat membantu gitu. Rumah singgah, temporary housing, dan RSS, rumah sederhana atau rumah sangat sederhana. That's good. Entah apakah masih ada tambahan dari kelompok 1 atau soal peraturan. Go ahead please. Oke, ya, silakan. Ya Pak, beberapa kontribusi dari sektor formal terhadap isu tunawisma itu, yang pertama dari pemerintah sendiri sudah membuat peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, di mana cara menanggulanginya yaitu di sini disebutkan dengan penyuluhan dan bimbingan sosial, kemudian bantuan sosial, kemudian perluasan kesempatan kerja, kemudian pembuatan pemukiman lokal, kemudian peningkatan derajat kesehatan. Dengan ini diharapkan mengurangi isu dari tunawisma itu sendiri. Kemudian dengan mengadakan bantuan sosial, kemudian melakukan pinjaman kepada Kemenko dari Perumnas untuk mendukung program penyediaan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah rendah. Untuk selanjutnya, maaf ini nggak kelihatan. Mungkin selanjutnya untuk faktor selain perumahan yang mengakibatkan maraknya adanya tunawisma, mungkin dari yang paling atas dulu, dari tingkat pendidikan yang rendah itu bisa mengakibatkan timbulnya lapangan pekerjaan itu kurang gitu. Jadi minimal untuk pekerjaan itu biasanya kemungkinan itu di atas SMA. Namun karena tingkat pendidikan yang rendah jadi mengakibatkan warga-warga sekitar jadi tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Selain itu juga ada aspek kemiskinan dan juga aspek PHK, dan serta lainnya itu ada akibat harga lahan yang terlalu tinggi sehingga untuk masyarakat itu kurang mampu untuk membeli lahan untuk mencukupi kebutuhan rumahnya. Kemudian selain itu ada faktor lain yaitu urbanisasi, mungkin tadi sudah disinggung di awal, yang bisa mengakibatkan overpopulasi juga, sehingga untuk jumlah lahan yang tersedia untuk kebutuhan perumahan itu tidak bisa mencukupi untuk semua manusia yang ada. Kemudian untuk yang terakhir mungkin
ada faktor lain itu dari bencana alam, seperti misal waktu bencana tsunami di Aceh, begitu bisa mengakibatkan tanahnya rata semua sehingga masyarakatnya juga jadi kehilangan tempat tinggal. Dan yang terakhir ada konflik antar daerah. Mungkin bisa kita ambil contoh, mungkin di Indonesia sudah tidak ada begitu, tapi untuk ambil contoh mungkin di Gaza seperti itu, di Suriah, antara perang begitu dengan Israel, jadi mengakibatkan masyarakatnya itu hidup jatuhnya tuh seperti nomaden sehingga tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Next. Oke, mungkin sekian dari kelompok 1. Mungkin Husain mau menambahkan. Kalau dari saya cukup, mungkin dari teman-teman yang lain. Adakah? Oke, nggak apa-apa. Terima kasih atas paparannya. Mungkin kita geser dulu ke sebelum kita ke tanya jawab dan sebagainya. Mungkin kita bisa geser dulu ke kelompok berikutnya yang ingin menyajikan hasil diskusinya. Bang Anda, mungkin kelompok 3, Pak. Oke, boleh. Mangga, Bagas. Ya. Ya, udah kelihatan ya? Di saya sudah. Oke. Selamat sore Pak Nanda dan teman-teman. Kami dari kelompok informal-formal hybrid atau kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami tadi. Anggota kelompoknya ada saya, ada Fatur, Azaim, Dio, Dara, Dila, Fani, Rois, sama Iza. Oke. Nah, yang pertama dari hasil diskusi tadi yang kami simpulkan bahwa peran dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan bagi aktor formal informal hybrid ini adalah untuk menjembatani pemerintah dengan masyarakat yang membutuhkan perumahan di perkotaan, dan hal ini tunawisma. Jadi kami ini menempatkan diri di tengah-tengah antara pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi masalah tunawisma. Selanjutnya mungkin Mas Rois mau menjelaskan terkait dengan legal framework-nya. Oke, ya, jadi terkait legal framework yang mengatur terutama LSM ya di sini pihak hybrid, di mana lembaga swadaya masyarakat, yakni diatur dalam UU nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman pasal 131 sampai 133, di mana pasal 31 itu menegaskan bahwasanya peran masyarakat atau termasuk dalam lembaga swadaya masyarakat yakni dilakukan dengan memberikan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengendalian penyelenggaraan. Nah, di mana dalam mengakomodasi peran tersebut dilakukan suatu forum, yakni forum tersebut terdiri dari unsur instansi pemerintah, asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan barang dan jasa, pakar di bidang perumahan, dan juga lembaga swadaya masyarakat itu sendiri. Nah, untuk proseduralnya ataupun pertemuan teknisnya itu diperinci dalam Permen PU nomor 12 tahun 2020 tentang peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berisi peraturan-peraturan, petunjuk, dan juga pertemuan teknisnya begitu. Saja mungkin bisa ditambahin dari Mas Armadio atau Mas Bagas terkait peraturan nomor 3. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi sebelumnya ada peraturan yang mengatur terkait bagaimana pembagian kelembagaan penyediaan perumahan ini di Indonesia, yaitu di Permen PUPR nomor 15 tahun 2015. Nah, di pasal 655, di mana di sana dijelaskan bahwa lembaga penyediaan itu dibagi dua, ada lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, di mana di sini juga dijelaskan bagaimana peran-peran sendiri daripada lembaga-lembaga tersebut. Nah, namun ini tuh diupdate
menjadi Permen PUPR nomor 13 tahun 2020 tadi. Nah, seperti itu mungkin dari saya cukup. Ya, selanjutnya kita akan bahas mengenai housing continuum gitu. Jadi housing continuum ini merupakan konsep yang kami temukan diciptakan oleh para pengambil kebijakan mengenai penyediaan perumahan gitu. Jadi konsep ini berisi tentang range dari masing-masing rumah tangga, mulai dari shelter ataupun homeless gitu ya, sampai dengan kepemilikan rumah. Nah, keuntungan yang bisa kita ambil dengan melihat tools ataupun konsep ini adalah kita bisa menciptakan kebijakan yang tepat gitu untuk masing-masing kategori. Jadi untuk orang-orang yang masih belum punya rumah itu gimana kebijakannya, untuk yang sudah punya rumah seperti apa, dan yang masih menyewa seperti apa. Nah, di contoh yang kami ambil ini kita ngambil contoh dari Vancouver, Kanada, di mana mereka mengkategorikan housing continuum ini menjadi 3 tahapan besar. Yang pertama ending homelessness, yang kedua rental housing, dan yang terakhir adalah ownership. Yaitu tahapannya jadi menyelesaikan tunawisma dulu, baru meningkatkan jumlah rumah terjangkau yang mengcover rental dan juga kepemilikan tadi. Sementara strategi untuk menyelesaikan ketunawisma itu ada beberapa yang kami catat. Yang pertama, meningkatkan kapasitas daripada shelter ataupun panti sosial gitu ya. Lalu berikutnya merenovasi fasilitas-fasilitas yang ada di shelter tersebut. Lalu yang ketiga adalah mengamankan pembiayaan. Jadi bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang menyediakan pembiayaan untuk memastikan kebutuhan dari shelter ataupun panti sosial ini terpenuhi. Dan yang terakhir adalah mencari partnership di bidang kesehatan, lalu peningkatan bisnis dan juga makanan gitu. Jadi ini bisa bekerja sama dengan pihak misalkan Kementerian Kesehatan ataupun Kementerian UMKM dan Koperasi gitu ya, untuk membantu orang-orang di panti sosial ini agar mendapatkan fasilitas dan juga penyediaan yang layak gitu, baik dari segi kesehatan maupun ilmu-ilmu untuk meningkatkan keterampilan mereka sehingga bisa berwirausaha seperti itu. Lalu tahap berikutnya adalah meningkatkan ketersediaan rumah yang dapat dijangkau gitu, baik melalui rental maupun kepemilikan. Nah, strateginya itu ada 2. Yang pertama adalah memberikan insentif kepada orang-orang yang memiliki lahan dan tanah itu untuk menyediakan rental ataupun kepemilikan lahan, di mana di situ bisa dengan memberikan beberapa insentif seperti mengurangi peraturan mengenai parkir kalau di Kanada ya, karena mereka memiliki peraturan minimum luas parkir untuk masing-masing rumah. Lalu atau bisa juga dengan mempercepat izin untuk rental, untuk memberikan rumah sewa gitu, ataupun dengan mengurangi biaya dalam pembangunannya sendiri. Lalu strategi yang kedua adalah mengganti kebijakan dalam zonasinya agar lebih friendly kepada orang-orang yang ingin menyewakan rumahnya untuk orang-orang yang baru dari homeless tadi ataupun untuk orang-orang yang baru memiliki rumah. Mungkin itu dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali. Saya lihat dari yang formal ke hybrid ya, itu warnanya, flavornya sudah berbeda. Kita tinggal mendengar paparan dari teman-teman informal, and let's see how they go. Silakan. Baik, mungkin selamat sore terlebih dahulu untuk Pak Nanda dan teman-teman sekalian dari Kota B. Kami akan mempresentasikan mengenai diskusi kami mengenai penyelenggaraan perumahan dari segi pandang aktor informal. Untuk bagian pertama dari isu ketunawismaan, silakan lanjutkan. Ya, terima kasih Stefan. Jadi isu ketunawismaan di Indonesia sendiri itu, kalau misalnya yang berhubungan dengan perumahan itu pasti tidak jauh dari slum and squatter atau permukiman kumuh. Nah, pertama-tama yang ingin saya jelaskan di sini, pengertian dari tunawisma atau bisa disebut gelandangan itu didefinisikan sebagai orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat. Nah, biasanya disebut oleh
jurnal dan berita itu sebagai gepeng atau gelandangan dan pengemis yang merupakan suatu fenomena sosial yang harus ditanggapi dengan serius. Kemudian fakta dari Dinas Sosial itu ditunjukkan bahwa tunawisma di perkotaan itu meningkat sebanyak 17% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dan penyebabnya sendiri itu mereka adalah korban dari tidak adanya lapangan pekerjaan. Namun di samping itu kebanyakan alasannya adalah tidak adanya keinginan mereka untuk berusaha dan tidak memiliki keterampilan. Kemudian memasuki tentang permukiman kumuh, di mana berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional 2004, dari 55 juta keluarga di Indonesia, itu sekitar 5,9 juta diantaranya masih belum memiliki hunian atau rumah. Nah, sementara itu, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah dari keluarga baru sekitar 820.000 unit rumah. Nah, dari angka tersebut itu terdapat 3,1 juta keluarga atau 12,5 juta jiwa keluarga yang menghuni rumah dalam kondisi yang tidak layak. Ini menunjukkan besarnya kebutuhan rumah yang belum terpenuhi. Rumah yang tidak layak ini yang dimaksudkan adalah permukiman kumuh, dapat berupa slum maupun squatter. Nah, permukiman kumuh sendiri di kawasan pusat kota itu mengalami perkembangan selama tahun 2006 sampai 2011. Itu contoh kasusnya ada di Surabaya sebesar 557,61 hektar. Itu berkembang permukiman kumuh di sepanjang pantai, pusat kota, pinggiran rel, kemudian sempadan sungai atau saluran utama, serta di wilayah non-pusat kota, di mana itu tergolong sebagai kawasan-kawasan ilegal untuk didirikan sebuah hunian. Lalu untuk squatter settlement atau perumahan ilegal di mana mereka mendirikan hunian tapi di lahan yang bukan miliknya itu memiliki beberapa faktor penyebab, yaitu dari faktor ekonomi, faktor sosial, faktor lingkungan maupun faktor dukungan dari pemerintah. Sudah, barangkali bisa dilanjutkan. Ya, baik. Kemudian memasuki pembahasan kedua, upaya apa sajakah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi isu ketunawismaan? Ya, ini akan saya bacakan secara acak. Yang pertama ada Census Night. Census Night adalah usaha di mana BPS di Indonesia secara serentak mendata teman-teman tunawisma. Ini untuk menimbulkan kesan bahwa ya mereka tunawisma masih merupakan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu. Mungkin ini ada kaitannya dengan permasalahan tadi di pengantar tentang KTP begitu, di mana KTP ini memainkan peran yang sangat besar dalam pengadaan perumahan. Walaupun belum sampai ke sana, setidaknya Sensusnet ini bisa menjadi awalan yang baik. Kemudian yang selanjutnya adanya UPT Panti Sosial Tresnawarda di kota-kota Indonesia sebagai wadah penampungan dan pembinaan penyandang PMKS yang dikelola oleh Pemda. Ya, jadi di tiap-tiap daerah ada namanya Panti Sosial Tresnawarda di seluruh Indonesia tersebar, dan fungsinya adalah untuk menampung para lansia, para teman-teman PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kemudian yang selanjutnya adanya program Desaku Menanti yang diinisiasi oleh Kemensos. Desaku Menanti merupakan program yang sudah berjalan sejak tahun 2013. Ini merupakan pilot project dari Kemensos, di mana teman-teman kita yang kurang beruntung, teman-teman tunawisma, itu ditempatkan di desa-desa yang sudah ada masyarakatnya, cuman jauh dari kawasan perkotaan. Di sana teman-teman tunawisma mendapatkan jatah hidup 600.000 per bulan, kemudian mendapatkan modal usaha untuk melakukan usaha tentu saja. Kemudian teman-teman tunawisma juga diberikan dana sebesar 30 juta untuk 30 juta tanah seluas 100 meter persegi untuk membangun rumah, di mana proses pembangunannya dibantu oleh masyarakat-masyarakat di desa-desa tersebut. Harapannya dengan adanya program ini, teman-teman tunawisma bisa melakukan fungsi sosialnya lagi di masyarakat seperti seharusnya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Faiz. Ya, baik. Untuk solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah selanjutnya adalah saya akan membaca terusannya. Nah, seperti kita tahu bahwasannya adanya tunawisma ini salah satunya adalah disebabkan karena
kendala ekonomi yang dialami oleh tunawisma itu tersebut. Untuk solusi yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan melakukan pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif, yang anggarannya berasal dari anggaran pemerintah kabupaten maupun provinsi. Jadi di pemerintah udah menggerakkan pemberdayaan ekonomi agar para tunawisma ini bisa dapat menghasilkan dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan keuntungan seperti itu. Nah, untuk upaya yang lainnya adalah dengan bimbingan ketertiban yang diisi oleh satu PP yang dilakukan 1 bulan sekali dengan tujuan memberikan pengarahan tentang tata tertib lalu lintas serta peraturan di jalan raya, sehingga para tunawisma ini tidak lagi berkeliaran di jalan raya karena keberadaan mereka di jalan ini sangat mengganggu keamanan serta ketertiban lalu lintas. Sebelum saya berbicara, mohon maaf apabila berisik di lingkungan saya. Jadi untuk melanjutkan dari Faiz yang tadi bahas, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana peran dari aktor informal itu penyelenggaraan perumahan di perkotaan sendiri. Berdasarkan dari pembagian yang dipaparkan oleh Pak Nanda di dalam briefing sendiri, terdapat tiga kategori yang bisa dilihat bagaimana mereka berperan dalam penyelenggaraan perumahan. Untuk yang pertama sendiri, perumahan-perumahan yang disediakan sendiri ini bersifat dasar, bagaimana dia itu berperan sebagai pemenuhan kebutuhan psikologis dari masing-masing tunawisma yang membutuhkan dasar-dasaran yang selayaknya diterima manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Salah satunya adalah papan yang kita bahas. Dan dari penyelenggaraan perumahan sendiri ini menjadi fondasi dari modalitas selanjutnya. Untuk modalitas subdivisi yang tidak resmi dan subdivisi dan modalitas properti rental. Selanjutnya, untuk subdivisi yang tidak resmi ini menjadi bagian tengah atau modalitas dengan penyelenggaraan perumahan bersifat intermediate, di mana dia sudah mulai masuk ke tahap ekonomisasi atau bagaimana orang-orang sudah beranjak dari kebutuhan psikologis menjadi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Foto itu contohnya ada beberapa informal land subdivision di Kenya, Nairobi. Itu walaupun sudah lama dipakai, namun direncanakan untuk diruntuhkan. Dan terakhir, untuk rental properti sendiri merupakan apabila melihat konteks di Indonesia, perumahan kos-kosan, di mana ini tahapan selanjutan dari penyelenggaraan perumahan di tingkat intermediate menjadi tingkat advance. Dan ini sebagai yang kami lihat sebagai penggerak roda ekonomi informal. Ya, bisa dilihat begitu. Mungkin setelah penjelasannya selesai, bisa dilanjutkan ke rekan saya selanjutnya. Dan ya, untuk selanjutnya itu bagaimanakah legal framework yang menjadi panduan operasionalnya. Nah, untuk di bagian informal sendiri itu sebenarnya masih memusat ya, masih mengikuti dengan pemerintah pusatnya atau legal framework-nya. Jadi yang pertama ada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggara perumahan di lingkungan perkotaan. Kemudian yang kedua ada UU nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2016 tentang pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian ada UU nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun. Dan yang terakhir ada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 13 tahun 2020 tentang organisasi dan juga tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian juga ada rencana
RP3KP, yaitu Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang nantinya akan dilakukan pelatihan dalam penyelenggaraannya. Sehingga nantinya seperti masyarakat tuh bisa menampung aspirasinya di dalam rencana tersebut. Nah, untuk kasus terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kawasan permukiman ini, yaitu belum optimalnya perencanaan akibat lemahnya arah kebijakan pengembangan, tumpang tindihnya rencana aksi pembangunan antar sektor, dan juga tidak fokusnya dalam menentukan prioritas pengembangan perumahan dan juga permukimannya. Tapi fokusannya itu di informal, salah satunya adalah masyarakat, di mana masyarakat itu sebenarnya bukan semata-mata objek pembangunan, tapi juga merupakan subjek yang dapat berperan dalam pembangunan perumahan dan juga permukiman. Perannya itu akan lebih baik jika dilakukan sejak awal, sejak perencanaan pembangunannya, agar hasilnya itu sesuai dengan aspirasi yang ada dari masyarakatnya sendiri. Nah, namun pada kenyataannya itu masyarakat belum ikut sertakan secara aktif dalam perencanaan pembangunan perumahan dan juga permukiman, sehingga aspirasinya itu belum dapat tersampaikan dengan baik. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Bapeda Kabupaten Grobogan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Wildan. Selain itu, di UU nomor 1 tahun 2011 juga pernah terjadi ketimpang tindihan UU dengan UU nomor 23 tahun 2014, di mana tentang pemerintah daerah. Di situ terkait rutilahu di UU nomor 23 tahun 2014, kewenangan untuk rumah MBR, masyarakat berpenghasilan terendah, itu menjadi kewenangan pusat. Nah, dari situlah program tersebut itu bisa terganjal progresnya. Next. Iya, selanjutnya ini ada contoh upaya penyediaan perumahan untuk tunawisma. Yang pertama ada di dalam negeri. Nah, ini merupakan kampung akuarium yang terdapat di Jakarta Utara, yang mana kampung akuarium ini tuh akan dikembangkan dengan menggunakan skema community land trust, di mana warga akan menjadi pengelola lahan itu sendiri. Akan dibentuk suatu organisasi warga lokal membeli atau mendapatkan sebuah bidang tanah di suatu lokasi, kemudian mereka membentuk organisasi berbadan hukum yang akan mengelola aset yang ada di atas bidang tanah tersebut. Karena dikelola secara swadaya, hal tersebut memungkinkan mereka untuk menyediakan hunian yang terjangkau sesuai dengan pendapatan kelompok masyarakat di lingkungannya, beserta penyediaan fasilitas umum dan aset lainnya seperti kedai, pusat kegiatan warga, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk yang luar negeri bakal dijelaskan oleh Andu. Silakan, Andu. Untuk yang luar negeri sendiri itu ada yang contoh pertama itu datang dari Venezuela. Ini ada squatters tertinggi di dunia, di mana ada banyak orang yang tunawisma juga pindah ke dalam menara ini, dan kemudian mereka juga membuat sistem kelola mandiri. Kemudian yang kedua itu ada dari Sydney, ini ada informal and illegal settlement, di mana mereka itu karena susah dapat rumah yang affordable, mereka akhirnya ngebuat ngenyewa informal settlement dari orang juga gitu. Nah, kemudian ini juga ada yang dari Afrika, ini ada dia tuh kayak ngebagi-bagi lahan secara ilegal, dan akhirnya lahan-lahan tersebut disewa dan agar dapat menampung orang-orang tunawisma lain, ini seperti di Tanzania dan di Nigeria. Seperti itu. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. That was awesome. Everybody did a great job. Saya lihat memang setelah disandingkan begini antara yang formal, hybrid, informal, benar-benar terasa beda flavornya antara satu bentuk pendekatan dengan pendekatan yang lainnya gitu.
mana yang lebih baik, saya kira itu arguable gitu ya. Apakah pendekatan sektor formal yang lebih baik dibandingkan informal? Saya kira it's not as straightforward as that gitu. Monggo kalau ada teman-teman dari atau ya teman-teman yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok sebelumnya. And someone just left. Saya persilahkan. Mungkin dari kalau dari saya sih ini yang menarik adalah peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis melalui penyuluhan dan bimbingan sosial dan lain sebagainya gitu. Bukan masalah strategi yang diterapkan, tapi lebih kepada landasan filosofisnya. Yatim piatu, orang miskin merupakan tanggung jawab negara. Di satu sisi mereka memang oke lah, negara mau menerima tanggung jawab itu. Di sisi lain golongan masyarakat yang sama atau kelompok masyarakat yang sama serupa gitu ya, itu dikriminalisasi, bahkan sampai saya kira sampai sekarang mungkin peraturannya dan cara penanganannya tidak sefrontal dulu gitu, tapi unsur-unsur atau perspektif atau sikap kriminalisasi itu tadi itu masih terasa gitu. In other words, kalau kalian ya jangan sampai gitu ya, tapi kalau kalian berada dalam posisi kurang beruntung sebagai tunawisma itu tadi, maka negara melalui aparat-aparat keamanannya dan aparat ketertibannya, ya nggak apa-apa. That's okay. Ada yang barusan meninggalkan karena alasan that's fine. Saya cuma bercanda tadi. But ya melalui aparatnya mengambil sikap seolah-olah mengkriminalisasi itu tadi. Tapi di sisi lain kementerian kita masih berkolaborasi, antara lain Kemenkeu memberikan pinjaman ke Perumnas untuk mendukung program penyediaan rumah bagi MBR dan sebagainya. So on one hand kalau di satu sisi memang mereka mau bertanggung jawab dan it's a good thing, dan mereka pemerintah kita tuh mereka sungguh-sungguh dalam berupaya menanggulangi nggak enak ya, menanggulangi kemiskinan. Itu kayaknya seolah-olah itu sesuatu, it's like a disease. Dalam memberikan akses atau dalam upaya memperbaiki kualitas kehidupan para MBR, I think itu lebih halus. Mereka cukup serius, dan kalau saya lihat ada beberapa dari legal framework yang saling overlapping begitu, and I think that's a good thing. Sejauh ini paling nggak sejauh yang kalian telah sajikan itu sepertinya tidak ada peraturan yang
saling bertentangan. But that remains to be seen. Karena ini kan barusan tadi barusan menyampaikan aturan-aturan yang mendukung dan legal framework untuk yang menjadi panduan operasional masing-masing aktor. Kalau seandainya kita ingin mencari tahu mana yang overlapping dan mana yang saling berseberangan, itu mungkin butuh penelitian yang lebih dalam. We don't have time for that now. That's okay. Okay. Siapa yang ingin, saya beri kesempatan bagi yang ingin berkomentar dan menambahkan apa yang barusan saya sampaikan tadi. Kalau nggak ada, clicking. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa kembali ke I'll draw your attention back to my slides. Sekali lagi terima kasih atas diskusi dan paparannya tadi. Nanti saya juga bisa mengakses Jamboard kalian, jadi saya bisa menggali lebih dalam. Right, where am I? Okay, so dari diskusi dan paparan tadi, saya kira ya cuma tinggal satu bagian saja yang harus yang tersisa gitu ya, yaitu bagian rangkuman dan kesimpulan. Oke. Ketunawismaan itu, fenomena ketunawismaan itu saya kira sangat bergantung pada konteks budaya tempat ketunawismaan tersebut berlangsung. Konteks itu sangat-sangat mempengaruhi pengalaman, dalam tanda kutip, pengalaman para tunawisma, khususnya bagi wanita dan anak-anak. So, kalau mau kita kontraskan lebih lanjut, ketunawismaan di negara berkembang atau global south dengan global north atau negara yang telah berkembang itu tentu nggak bisa disamakan. Teman saya yang dulu magang di dinas sosial Queensland itu mengatakan kalau homelessness di Queensland itu seringkali terjadi karena ditelantarkan oleh pasangannya atau karena physical abuse, karena penganiayaan dan lain sebagainya. So, paling banyak karena itu. Dan mereka menjadi homeless karena terjadi backlog. Backlognya itu bukan backlog supply perumahan, tapi backlog shelter bagi korban kekerasan rumah tangga. Karena terjadi backlog dan mereka nggak bisa terus-terusan hidup di bawah tekanan itu, maka mereka pun minggat, kabur gitu ya. Karena waiting list-nya itu, teman saya bilang gitu, itu kasus yang menyedihkan Mas, dia bilang, karena waiting list-nya itu bisa sampai 3 tahun, dan petugas registrasi shelternya itu hanya bisa mengatakan just hang on, be patient and hang on. 3 tahun, hang on-nya itu 3 tahun.
Dan karena nggak ada yang tahan dengan situasi itu, mereka keluar menjadi yang tadi precarious tenancy itu tadi. Jadi couch surfing dari rumah temannya ke rumah saudaranya, ke rumah orang tuanya kalau masih ada, nggak jelas juga. So, itu yang terjadi di sana. Kalau di sini mungkin lebih erat kaitannya, terutama kalau di lingkungan perkotaan, lebih erat kaitannya dengan isu-isu misalnya bermigrasi dari desa ke kota, dan kemudian mereka tidak memiliki bekal skill yang memadai misalnya. Tapi itu yang umumnya terjadi, itu yang umumnya kita kenal, bukan yang umumnya terjadi gitu ya. Setelah saya baca kembali, sesungguhnya dalam isu ketunawismaan itu ada unsur pilihannya. Ada unsur pilihan, walaupun pilihan atau keputusan yang diambil oleh pelaku itu tentunya bukan pilihan yang mudah gitu. Kenapa saya bilang ada unsur choice-nya itu tadi? Karena sekilas itu saya menangkap ada dua situasi ketunawismaan. Yang pertama sifatnya supplemental homelessness, dan yang kedua adalah survival homelessness. Kalau lihat yang pertama gitu. Yang pertama maupun yang kedua itu erat kaitannya dengan situasi perekonomian. Jadi situasi perekonomian itu merupakan salah satu faktor pendorong pengambilan keputusan untuk menggelandang itu tadi. Dalam perspektif supplemental homelessness itu, pelaku menjadi tunawisma itu karena hunian itu bukan prioritas utama mereka, dan mereka tidak berniat untuk tetap berada dalam situasi homeless itu tadi. Orang-orang yang memilih untuk menjadi homeless itu punya pilihan dan kemampuan untuk keluar dari ketunawismaan. Yang mereka cari, yang mereka butuhkan itu adalah biasanya ya, kalau skenario-nya adalah datang ke kota untuk bekerja gitu. Yang mereka datang ke kota, mereka butuh cara untuk berkontribusi terhadap penghasilan mereka di desa. Jadi penghasilan di kota dikirim ke desa. Supaya penghasilan yang dikirim kembali ke desa itu lebih utuh, mereka ya udah nggak usah repot cari tempat tinggal, nggak usah repot cari hunian. Nah, dalam situasi itu mungkin fasilitas kredit fleksibel untuk mendukung ekonomi rumah tangga di desa gitu, atau untuk itu bisa mencegah mereka untuk mencari penghasilan tambahan di kota, maybe. Kalau upaya mencari penghasilan di kota itu tidak bisa dihindari, dan jika ketunawismaan itu dianggap sebagai hal yang kayak tadi ada yang mengatakan tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat atau tidak sesuai dengan nilai-nilai normal gitu ya. Then again, what is normal gitu ya. Yeah, what is normal to you may not be normal to me, and vice versa. Jika mereka memang butuh akomodasi atau supaya kita bisa mengatakan kalau mereka hidupnya lebih layak daripada di jalanan gitu. Ya berarti orientasi hunian atau orientasi penyediaannya adalah penyediaan hunian yang hampir tanpa biaya, karena toh mereka di situ hanya temporary begitu. Nah, mereka orang-orang yang seperti ini mungkin nggak perlu terlalu banyak government support atau bahkan layanan advokasi atau pembekalan keterampilan gitu. Karena apa? Karena ketunawismaan mereka itu nggak ada hubungannya dengan masalah pribadi atau krisis yang sedang berlangsung. It's by choice.
Nah, berbeda dengan supplemental homelessness, ada survival homelessness tadi, di mana situasi ketunawismaan itu dijadikan sarana kelangsungan hidup ekonomi absolut. Misalnya penghasilan dari dari mata pencaharian seseorang terlampau kecil di daerah asalnya, atau mungkin mereka nggak punya mata pencaharian sama sekali. Atau ada situasi krisis lainnya, misalnya kayak KDRT itu dia kabur gitu. Terus karena situasi seperti itu, dia perlu mengupayakan mata pencaharian baru, totally new, start from scratch. Nah, kalau udah kayak gitu, kebutuhan mereka ya akses ke lapangan kerja, akses ke atau peningkatan akses ke tanah atau peluang-peluang ekonomi yang memungkinkan bagi mereka untuk mencari nafkah. Kalau mereka berasal dari desa, ya berarti preferably upaya pencarian nafkah itu dilakukan di desa. Jadi stimulus atau peluang-peluang ekonomi itu dihadirkan di desa agar mereka tidak berpindah ke kota. Nah, alternatifnya seperti pendekatan standar tadi, didukung dengan pelatihan supaya mereka dapat membangun mata pencaharian baru, membangun skill mereka untuk mencari mata pencaharian baru di kota. Dan bagi para migran yang telah berkeluarga, tentunya mereka akan membutuhkan akomodasi yang selain layak. Apa sih bayangan kita kalau layak itu? Apakah cukup sekedar 4 dinding dan atap dengan ventilasi dan pencahayaan yang cukup sehingga dia bisa dianggap sebagai rumah sehat? Menurut saya, kalau kita bicara perumahan dan permukiman dan manajemen penyediaan perumahan dan permukiman di perkotaan, ya tentunya lebih dari sekedar 4 walls and a roof gitu ya. Tapi juga mencakup layanan-layanan seperti perawatan kesehatan, kalau perlu karena dia adalah keluarga misalnya, itu layanan pengasuhan anak, layanan pelatihan dan pendidikan. Karena apa? Kalau layanan-layanan ini kita jadikan satu atau kita jadikan bagian dari program penyediaan perumahan, maka itu sangat ideal. Idealnya begitu. Dan itu akan menjadi itu saya kira I strongly believe kalau itu akan bisa menjadi sesuatu yang sustainable gitu. Kalau seandainya terjadi kegagalan dalam penyediaan layanan suplemental seperti ini atau layanan pendukung, bisa mengakibatkan efek domino yang ujung-ujungnya berpotensi menyebabkan ketunawismaan. Dan again, yang itu sifatnya arguable. Kalau ada yang punya pendapat lain, monggo silakan disampaikan. Tapi let's put it this way, kerja di kota. Dari desa kerja di kota, skillnya levelnya dengan skill entry level, salary yang dia terima juga entry level gitu ya, atau pas di ambang batas UMR, Suami istri bekerja, punya anaknya masih kecil-kecil, belum sekolah. Ini kalau nggak ada layanan pengasuhan anak gitu, dan tidak ada tetangga yang bisa dititipkan atau orang lain yang dititipkan gitu, maka salah satu dari orang tua ini akan terpaksa berhenti bekerja untuk merawat anak-anaknya terlebih dahulu. Dengan begitu mereka dari double income household menjadi single income household, atau anak-anaknya dititipkan di desa. Itu alternatifnya. However, jarak antara orang tua dengan anak yang cukup besar itu akan menjadi strain atau menjadi stres tersendiri. So,
alangkah baiknya apabila kita menyediakan hunian yang layak itu, selain mampu mendukung mereka untuk berfungsi berfungsi dan tetap produktif gitu ya sebagai manusia, tapi juga hunian yang layak yang mampu menjaga keutuhan dan keharmonisan penghuninya. Kalau misalnya itu udah kalau seandainya udah nggak ada yang bisa dititipkan, atau misalnya layanan pengasuhan anak yang tidak terjangkau begitu, maka akhirnya ya mereka lari ya ke pilihan-pilihan yang lain yang bisa jadi mereka akan pindah ke tempat tinggal yang lebih buruk kondisinya, tapi dari segi services lebih masuk akal gitu. Mungkin tinggal di permukiman liar, tapi tinggalnya di kampung permukiman liar, tapi karena tetangganya itu ada yang bisa dititipin, ada yang bisa dipercaya dan bisa dibayar dengan murah gitu ya untuk mengasuh anaknya, maka mereka lebih memilih itu daripada tinggal di rumah sederhana misalnya yang resmi. So itu masih dari satu perspektif saja. Bercabanglah kemungkinan seperti itu. But anyways, ngelantur kemana-mana saya. Tunawisma itu membutuhkan jaminan kepemilikan, jaminan pembiayaan perumahan, dan kredit untuk membantu mereka mengubah nasib mereka. Dan isu mengenai kepemilikan KTP yang dapat menghambat akses terhadap jaminan-jaminan tersebut mungkin saya kira masih bisa ditanggulangi lah gitu. Although kartu identitas seperti KTP itu di Eropa nggak ada. Setahu saya paling nggak di Jerman tuh nggak ada, di Australia juga nggak ada. Kemana-mana kartu identitasnya adalah SIM, surat izin mengemudi. Selain itu nggak ada. Itu pun data yang tercantum juga sangat terbatas. Nama, date of birth, alamat, terus golongan darah, udah nggak ada embel-embel lainnya gitu. Karena bagian masalah privacy issues dan sebagainya. Ya, terus ada juga tadi perspektif soal kriminalisasi, terus kemudian mungkin ada juga peraturan-peraturan pembangunan yang harus kita selidiki lebih lanjut, khususnya peraturan yang memungkinkan tindakan penggusuran atas nama pembangunan. Saya ingat ada undang-undang atau perpres yang memungkinkan pemerintah mengambil alih tanah dan mengusir penghuninya atas nama pembangunan. Tapi perpres itu setahu saya sudah nggak berlaku. Tapi sempat ada. Tadi dari diskusi sudah disebutkan soal peran berbagai aktor dalam mengatasi ketunawismaan, and I think you guys did a good job in that one. Tapi krisis tunawisma itu lebih sering membutuhkan dukungan untuk membatasi untuk mengatasi kesulitan yang berhubungan dengan kemandirian finansial misalnya, masalah kesehatan fisik dan mental, kurangnya pendidikan yang bisa jadi mengakibatkan kepercayaan diri yang rendah.
Intinya mereka butuh empowerment sebenarnya. Nah, mereka juga butuh penyediaan perumahan jangka panjang, transitional house, tapi yang sifatnya jangka panjang sebelum mereka mampu hidup mandiri. Mereka, sebagian dari mereka mungkin butuh hunian yang sifatnya immediate, segera, sementara. So saya kira tipenya macam-macam kayak gitu. Kebutuhan hunian atau kebutuhan perumahan itu menjadi sangat-sangat krusial jika ada anak-anak yang terlibat. Ya, selain itu, kalau mereka sendirian aja, single aja sih Kak Mas, itu gampang. Tapi kalau sudah ada buntutnya, urusannya makin panjang. Konseling, pelatihan keterampilan dasar, dan dukungan berkelanjutan itu tentunya diperlukan untuk membantu mereka membangun kembali kehidupan mereka. Selain penyediaan naungan itu sendiri. Gitu. Jadi, although diskusi kita saya batasi menjadi ketunawismaan dan akses ke perumahan, gitu. Tapi solusi yang semata-mata berorientasi pada akomodasi itu bisa jadi solusi yang menyesatkan. Upaya intervensi sebaiknya berfokus pada tunawisma yang memiliki kapasitas paling rendah untuk mengeluarkan diri dari situasi yang dihadapinya. Selain itu, at the very core, pada intinya kita perlu mengakui bahwa ketunawismaan bagi sebagian orang adalah sebuah pilihan. Itu. Berikut adalah beberapa reference yang telah saya sediakan di Classroom di dalam folder materi bacaan. Untuk menyusun laporan singkatnya, formatnya bebas, jumlah halamannya bebas. It can be as short as 2 pages, it can be as long as, jangan sampai lebih dari 10 halaman sih kalau menurut saya. Itu. Ya, kalian bebas menggunakan referensi yang telah saya sediakan atau menambahkan referensi kalian sendiri. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin berkomentar atau bertanya? Mungkin saya beri kesempatan. Oke. Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan terima kasih atas diskusi dan sharingnya di sore hari ini. I hope you all enjoyed that. I hope you all learned something from that. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Again, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.